Halo guys, perkenalkan semuanya. Di sini gue dari Talent Group. Gue Zeno. Di sini gue akan menjelaskan kepada kalian apa itu HTML dan gue akan menjelaskan juga tag-tag yang biasa dipakai di HTML. Jadi apa sih itu HTML? HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau singkatnya itu dia kayak struktur untuk membuat website atau rangka dari sebuah website. Jadi misal kalian analoginya kayak mungkin bisa dibilang rumah. HTML tuh kayak rumah yang cuma rangkanya doang guys. Jadi dia kayak cuma bener-bener dasar fondasi dari websitenya doang, atau dasar fondasi dari rumahnya doang kalau dianalogiin ke bangunan seperti rumah. Oke. Dan juga kalau CSS tuh kayak pendekorasi atau yang membuat si rumah tersebut menjadi lebih terlihat bagus dan nyaman. Nah, itulah fungsi si CSS-nya. Cuman kali ini kita akan fokus ke HTML aja dulu. Oke, di sini gue akan menjelaskan dulu kepada kalian yang namanya itu HTML. Dan di sini gue akan membuat file dokumen HTML. Gimana caranya? Yang pasti kalian download dulu Visual Studio Code atau yang semacamnya, kayak Sublime Text boleh, Visual Studio Code kayak gue boleh, cuman gue saranin biar sama kita pakainya VS Code aja ya guys ya. Jadi pertama itu kalian buat file folder, maksudnya kalian tulis misal di sini gue tulis belajar underscore HTML, enter. Nah, dalam file ini masih kosong kan? Nah, kita nanti akan membuat file HTML dalamnya. Caranya gimana? Caranya kita buka Visual Studio Code yang kita udah install. Lalu habis itu kita tarik si filenya ke Visual Studio Code-nya. Bam. Oke. Kalau kalian sudah seperti ini, oke. Kalian langsung pilih new file di sini. Lalu kalian setelah klik new file, kalian ketik index, kok caps lock, index.html. Sebenarnya kalian bebas mau nulisnya index atau apa, yang penting dia pakai ekstensi .html. Habis itu kalian enter aja. Setelah kalian membuat index.html, kalian tulis saja di sini HTML. Kita bisa klik yang ini, cuman ini itu kayak template dari HTML langsung, cuman karena kita akan belajar dari awal banget, maka kita akan pilih HTML yang awal tadi, yang HTML doang, yang ini paling atas. Kalian pencet aja enter, atau enggak kalian bisa ketik HTML lalu kalian pencet tab, sama aja, ujung-ujungnya bakal ngebuat ini juga kayak gini. Nah, di dalam sini tuh ada yang disebut namanya tag. Kita enter dulu. Nah, di sini di HTML itu ada yang namanya tag pembuka dan tag penutup. Kalau tag pembuka itu biasanya berisikan nama tagnya doang. Kalau tag penutup itu dia ada garis miring dari tagnya. Itu buat menandakan kalau dia adalah tag penutup. Nah, setelah itu di dalam tag ini, di dalam HTML itu terdapat struktur penting yang disebut dengan head dan body. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu di sini head, dan habis itu kita tulis lagi di sini body. Bedanya head sama body ini apa sih? Jadi kalau head itu semacam tempat kalian naruh misal judul dari belah. Jadi bedanya head sama body ini apa sih? Kalau head itu tempat kalian naruh judul dari halaman, atau kalian naruh segala macam atau mengatur segala macam yang berada di balik layar dan tidak ditampilkan di webnya. Misal di sini gue bakal tulis title untuk judul halamannya guys. Misal kita tulis di sini titelnya belajar HTML. Kok belajar? Sabar. Belajar lagi. Belajar. Nah, kalau udah begini, kita coba cek. Gimana cara ceknya bang?
pertama kalian bisa download ekstensi di VS Code, atau enggak kalau cara manualnya kalian bisa balik keluar, bisa kalian pencet folder yang tadi udah kita buat, habis itu kalian pencet yang file HTML yang sudah kita buat, kalian pencet aja, set, dia langsung otomatis ke si browser ini atau browser kalian. Nah, tulisan belajar HTML tadi mana? Aku nggak ada di sini. Ya, dia nggak ada di halamannya, cuman dia ada di kiri atas ini, guys. Yaitu ada di bagian nama penamaan dari websitenya, website yang ingin kita buat. Lalu kita balik lagi ke VS Code. Nah, habis itu kita tulis di body. Body ini tempat kalian nampilin atau codingin apa ya istilahnya, tempat kalian nulis apapun yang ingin kalian tampilkan di websitenya. Misal kita mau tulis, kita pakai tag yang namanya tag P. Nah, tag P ini berfungsi sebagai pemberitahu kalau kita ingin membuat suatu teks atau paragraf ke websitenya. Misal di sini kita tulis halo, nama saya adalah nama saya Zeno. Oke, kita coba lagi, buka browser. Kalian boleh pakai cara manual yang tadi gue bilang, atau kalian download ekstensi untuk bisa langsung buka browser. Sama aja sebenarnya guys, cuman ini biar shortcut aja. Langsung muncul di sini, halo nama saya Zeno. Oke, halo nama saya Zeno, munculan. Nah, sebenarnya kalian nggak harus pakai P juga bisa, cuman itu bisa dibilang menyalahi aturan, bukan aturan, gimana ya, strukturnya itu nggak seharusnya kayak gitu. Jadi kalian kalau nulis segala macam di HTML atau naruh segala macam di HTML, pastikan dia selalu berada di dalam tagnya. Jadi HTML itu mainannya itu membungkus guys. Kayak di dalam tag HTML itu ada tag head dan tag body. Di dalam tag head sendiri ada tag title. Di dalam tag body sendiri ada tag P. Jadi dia bungkus-membungkus. Semakin dalam bungkus-membungkusnya, maka dia akan semakin detail biasanya codingannya. Nah, kan ini P itu untuk paragraf tadi ya, atau untuk teks. Ada lagi yang namanya tuh H. Kita taruh di atas aja sini, H1. Nah, H1 ini berfungsi untuk memberikan judul. Dan H1 ini ada keluarganya, yaitu H1, H2, H3 sampai H6. Semakin besar angkanya, akan semakin kecil ukuran teks yang akan ditampilkan. Misal gue tulis di sini perkenalan H1. Kita buka lagi di browser, langsung muncul perkenalan H1. Oke, dia itu biasanya H1 ini dipakai buat judul utama, jadi makanya dia ukurannya gede banget kayak gini ya guys. Nah, setelah itu coba kita balik lagi, kita tulis H2. Aduh, ini kok caps lock. H2. Kita tulis perkenalan H2. Kita buka lagi browser. Oh ya, kalian jangan lupa di auto save, nyalain auto save nya biar kalian bisa langsung buka browser dan nanti tinggal di refresh saja. Begini, misal kalian yang pakai manual caranya, tinggal buka browser yang tadi, tinggal kalian refresh. Ini karena gua baru buka, jadi tanpa refresh langsung muncul ya guys. Nah, kalau kalian pengen buat lagi, misal sini gue contohin lagi terakhir, langsung H6. Perkenalan H6. Maka dia akan langsung menampilkan yang paling kecil, perkenalan H6. Jadi semakin besar angka H-nya, maka akan semakin kecil ukuran dari teks yang akan ditampilkan guys, gitu.
Jadi dia maksimal sampai H6 dan paling gede itu adalah H1. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas ini, tag yang namanya BR. BR itu berfungsi sebagai pemberi space untuk biasanya memberi jarak antara elemen ya guys. Contoh, di sini gue tulis dulu P lagi. Kita akan buat paragraf lagi, misal perkenalkan, nama saya Zeno, saya berasal dari Jakarta dan saya tampan. Misal kalian buat seperti ini, buat paragraf lah intinya. Lalu coba kita buka di websitenya, muncul kan. Nah, jika kalian pengen memberi space atau jarak lebih antara si halo nama saya Zeno dan perkenalkan ini, kalian memerlukan tag yang namanya BR. Itu untuk memberikan ruang atau space antara dua elemen, bisa tag, bisa gambar, atau apapun itu. Jadi langsung aja kita kasih di bawahnya sini BR. Oke, kalian bisa naruh di bawah sini, bisa naruh di samping sini, nggak apa-apa, asalkan dia di antara tag yang atas sama tag yang bawah. Oke, jadi sama aja guys, cuman ini biar rapi aja, gua saranin taruhnya di bawah. Cuman itu tergantung preferensi kalian maunya gimana. Cuman kalau gua di bawahnya, di antara tengah-tengahnya biar jelas. Kita tambahin BR gini, oke. Habis itu kita balik lagi ke website. Kita cek, kita langsung refresh, set, langsung dia jaraknya membesar, oke. Dan setelah itu kenapa sih bang BR kok nggak ada penutupnya? Ya, khusus BR tuh dia nggak ada penutupnya atau tag penutup, jadi dia nggak memerlukan tag penutup. Ntar kalau kalian belajar lagi, ada lagi tag-tag di HTML lain yang tidak menggunakan penutup, jadi dia berdiri sendiri aja gitu, nggak ada penutupnya, nggak ada pasangannya. Ada BR, ada apa lagi, pokoknya ntar kalau kalian belajar kalian bakal tahu. Nah, cuman walaupun kayak gitu, untuk tag HTML tuh kebanyakan punya pasangan atau penutupnya. Cuman di beberapa tag penentu aja yang nggak ada penutupnya, gitu guys. Selanjutnya kita akan coba membahas, sebentar ini kita rapihin dulu. Oke, kita akan membahas yang namanya apa itu? Yes, kita akan membahas namanya list. Akan membuat list di HTML. Gimana cara buatnya? Nah, di HTML ini ada yang namanya tag OL dan UL. Di sini gue bakal menjelaskan tag UL dulu. Akan coba ketik dulu. Dalam tag UL-nya ada yang namanya tag li. Li itu artinya list ya guys. Misal list pertama, kita tulis hobi aja. Hobinya misal menggambar. Kita buat lagi di bawahnya li. List kedua itu adalah renang. Renang. Nah, jadi di dalam list UL ini ada list pertama itu menggambar dan list kedua adalah renang. Kalau kita buka webnya, refresh, ada menggambar dan renang. Nah, si UL-nya itu berperan jadi apa bang? Nah, UL-nya itu berperan jadi ini guys, yang bulat-bulat ini, jenis dari listing atau simbol listnya. Jadi kalau UL itu untuk membuat simbol bulat-bulat atau titik kayak gini. Sedangkan ada lagi yang namanya OL. Sini gue tulis OL, dia sama aja, cuman beda di awal doang. Li, coba kita buat tag li kayak atas tadi. Misal kita buat lagi menggambar, lalu kita buat lagi di bawahnya renang. Oke, coba kita lihat perbedaannya. Nah, kalian lihat perbedaannya, oke? Kalau yang UL tadi dia berbentuk bulat, sedangkan kalau yang OL dia berbentuk angka. Jadi dia 1, 2, ntar kalau kalian nambah list lagi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya
Jadi pokoknya kayak gini ya guys. UL itu untuk membuat list dengan simbol bulat atau titik poin kayak tadi, sedangkan OL itu untuk membuat list dengan angka, awalan angka. Jadi cara bacanya gini, kita akan membuat list UL, list bersimbol bulat, yang dimana di list pertama itu ada menggambar, list kedua ada renang, dan seterusnya. Kalau OL juga sama, jadi dia cuma beda di awalnya doang. OL itu untuk angka, dan di list pertamanya ada menggambar, list keduanya ada renang. Kalau kita susun sama website tadi, website kita ini list pertama ada menggambar, list kedua ada renang. Yang OL juga sama, menggambar dan renang. Jadi dia bedanya di awalan ininya aja, titik dan angka. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu A atau kita akan bisa bilang ini adalah link. Jadi misal kita lihat biasanya di website gitu kan, ada link. Misal kalau kita pencet tulisan ini, dia akan menuju ke link mana. Kita pencet tulisan ini, dia akan menuju ke halaman mana. Nah, itu di HTML buatnya gini guys. Misal kalian mau buat apa? Link, misal kita ketik YouTube. Jadi ntar kalau kita pencet si tulisan YouTube-nya ini, dia akan menuju ke link YouTube. Cara gimana? Caranya kalian harus mengisi linknya itu atau menaruh linknya di bagian href sini. Href sama dengan tanda kutip 2. Nah, kalian tulis linknya. Sini http nggak salah. http www youtube Nah, di sini kalau kalian lihat sudah gua masukin linknya. Oke, jadi seharusnya ntar kalau kita pencet si tulisan YouTube ini, dia akan menuju ke link ini. Oke, jadi si href ini berfungsi sebagai atribut dari tag A atau tag pembuat linknya. Jadi coba kita buka, kita refresh, set, muncul ini yang namanya tulisan YouTube. Oke, di situ kalian lihat YouTube. Kalau di mana? Kalau kita pencet linknya di sini, set, dia akan otomatis ke YouTube. Nah guys, oke, itu guys, gampang sebenarnya. Yang penting kalian pahamin konsepnya aja. Misal kalian mau masukin link lain, Instagram atau sosmed lain juga bisa. Terus kalian juga bisa modif tulisan yang tadi yang tampilin di website buat kalau kita pencet bakal menuju ke link yang kita tuju. Kalian bisa ngaturnya di sini. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya itu button. Kita buat di sini button. Sesuai nama tagnya, button itu adalah tombol ya guys ya. Tombol. Jadi buat mencet-mencet atau klik-klik. Misalnya di sini kita tulis kirim. Jadi dalam button ini akan mengandung tulisan kirim. Coba kita buka. Ada kan kirim. Sini guys, oke. Ya, kalau kita misal biasanya kan ada tombol halaman selanjutnya atau halaman homepage atau kemana, nah itu biasanya pakai tombol ini guys. Itu biasanya tombol juga dipakai di form buat submit atau ngeriset form tersebut. Dan di tombol ini juga kalian bisa variasiin dengan A tadi atau si tag buat link tadi. Jadi misal kita pencet tombolnya, maka kita akan masuk ke link yang sudah kita atur. Contoh, di sini contohnya gue buat lagi. Ini button, gue cut. Gue bakal masukin ini, gantiin si YouTube ini. Oke. Jadi kalau kita pencet si tombol kirim, kita akan menuju ke link YouTube. Oke, gitu guys. Jadi di dalam tag A itu ada tag button, yang mana di button itu bertuliskan kirim. Coba jangan kirim lah, kita ubah dikit di sini. Kita ubah di sini misal ke YouTube.
Kita coba sini, set. Nah, dia langsung muncul ke YouTube. Kalau kita pencet, dia akan menuju ke YouTube. Karena link yang kita atur tadi itu dia menujunya ke mana guys? Betul sekali, ke YouTube. Balik lagi kita ke VS Code lagi. Oke. Jadi kalian bisa ngatur sesuai yang gue bilang tadi. Kalian bisa ngatur linknya di sini, dan di dalam tag A kalian bisa masukin langsung kayak tadi, langsung tulisan atau tambahin button, divariasin sama button kayak gini. Biar lebih interaktif dan lebih bagus biasanya, sesuai fungsi sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan ini IMG atau image. Nah, IMG ini juga tidak memiliki tag penutup ya guys, sama KBR. Jadi dia berdiri sendiri aja. Lalu di dalam image ada yang namanya atribut src atau source dan alt. Ini untuk deskripsiin gambarnya. Misal gambarnya lagi nggak kebuka, cuman ini karena ini elemen tambahan doang, jadi kita hapus aja. Yang penting si src-nya ini. Nah, di src-nya ini kalian bisa mengisi link dari Google ataupun dari lokal laptop atau komputer kalian. Di sini gue akan mempraktekkan dulu gimana kalau misal dari Google. Kita misal mencari apa di sini? Mobil. Oke. Kita cari aja mobil yang pengen di ini. Copy image addressnya, kita taruh sini. Coba kita cek di sini, set, langsung muncul si mobil ya guys ya. Bang, kegedean bang. Oke. Kalau kegedean gampang guys kita ngaturnya. Kita tinggal balik lagi ke VS Code. Lalu kita tambahin di sini atribut. Kalau tadi kan atributnya src. Nah, ini kita tambahin lagi atribut yang namanya width atau lebar. Sini kita buat jadi 200 saja. Kenapa dia akan mengecil, ya kan? Nah, jadi itulah guys. Misal kalian mau pakai hake juga bisa, ada lagi namanya hake. Cuman itu dia kalau kita gabung dengan width ini, dia rasionya bisa berubah. Misal height-nya jadi 100. Jadi kan width-nya atau lebarnya lebih panjang daripada ketinggiannya. Maka dia akan jadi gepeng biasanya. Nah, kan jadi gepeng gini. Jadi kalian kalau cuman mau gede kecilin, gue saranin pakai salah satunya aja. Oke. Oke, selanjutnya gue akan contohin misal kalian mau masukin image dari komputer kalian langsung. Jadi kita ngambil dari komputer kita langsung ya guys, atau folder atau file gambar dari PC atau laptop kita. Pertama, biar gampang, gue saranin pindahin filenya itu atau gambarnya. Nih, kita copy aja, kita taruh foldernya itu atau file gambarnya ke dalam sini. Oke, yang penting namanya nggak aneh-aneh guys ya, jadi biar gampang diketiknya juga. Kita buka lagi VS Code. Di src-nya ini kita tinggal tulis nama dari filenya. Kan tadi Aqua namanya. Kita tinggal tulis Aqua. Habis itu langsung kita buka lagi di sini. Set. Buset, gedean. Sabar guys. Sini kita tulis width-nya lagi, kita pakai width aja lagi. Kita jadiin 200. Refresh, set, anjay, langsung ada mobil dan Aqua. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya table atau tabel. Ini kita buat BR dulu, biar dia ngespasi. Table kalau sini. Jadi dalam tabel ini kita bisa nulis namanya TRTD. TR itu namanya baris, artnya baris, dan TD itu kolom. Jadi ini bacanya di dalam tabel terdapat satu baris dan satu kolom. Mau tambahin kolomnya tinggal kita tambahin lagi di sini TD. Misal kita mau buat tabel perkenalan lah ya, kita tulis aja di sini misal
Jakarta buat judulnya ini nama, atasnya inilah asal kota. Kalau kita buka lagi di webnya, nama asal kota, dia masih kayak tulisan biasa. Kenapa? Karena dia baru satu baris, jadi belum kelihatan kayak tabel lah guys. Makanya kita buat lagi di sini, kita copy paste aja yang TR ini, kita buat baris kedua. Jadi ini baris pertama, TR pertama, baris pertama, inilah TR kedua untuk baris kedua. Di dalam baris pertama ada 2 kolom, di baris kedua juga ada 2 kolom. Jadi di sini di kolom pertama baris kedua kita ganti namanya, asal nama gua Zeno, dan di asal kotanya tulis saja Jakarta misal. Oke, kita sekarang coba buka lagi, refresh. Nah, nama, asal kota, dan Zeno, dan juga Jakarta. Bang, tapi kok belum kelihatan ke tabel? Mana tabelnya? Apa belum kelihatan ke tabel? Itu karena kita belum nambahkan yang namanya styling di sini, yaitu border. Jadi kita namanya border, kita tulis 1. Ini artinya border berukuran 1. Jadi dia nggak gede. Maksudnya garis-garisnya gitu. Oke. Kita langsung refresh, set, langsung muncul bordernya, garis-garisnya biar kelihatan jelas kan. Jadi kayak tadi gue bilang, di sini ada baris pertama yaitu nama dan asal kota, dan baris kedua Zeno dan Jakarta. Di kolom pertama ada nama dan Zeno, di kolom kedua ada asal kota dan juga Jakarta ya guys ya, kalau kalian lihat di sini. Oke. Nah, habis itu sebenarnya ini tuh masih kurang guys. Ini harusnya ini adalah TH. Apa sih TH? TH itu kayak untuk judul dari tabel. Jadi lebih bagus dikasih TH, bukan TD. Apa sih bedanya? Kita lihat. Kita buka lagi browsernya. Bam. Nama asal kotanya berubah jadi bold. Nah guys ya. Jadi kita tahu mana yang judul dari tabel dan mana yang isi dari tabelnya. Jadi cara baca tabelnya ini gampang ya guys. Di TR itu untuk baris dan TD atau TH itu untuk kolom. TR, jadi di baris pertama ini, baris pertama ada nama dan asal kota. Di baris kedua itu si TR yang kedua ada Zeno dan Jakarta. Di ini baris pertama, baris kedua, lalu kalau yang ini bukan list. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Si nama itu kolom pertama dan si asal kota kolom kedua. Begitu juga yang bawahnya, Zeno kolom pertama, Jakarta kolom kedua. Oke. Sesuai sama di web tadi. Baris pertama, baris kedua. Kolom pertama, kolom kedua. Oke. Gampang guys? Gampang. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu adalah div dan span. Apa sih bedanya div dan span? Sebenarnya ini fungsinya rada mirip, nggak mirip banget sih, cuman biasanya suka keliru ya guys ya penggunaannya. Jadi misal di sini gue tulis dulu P, ya terus nama saya Zeno, saya tinggal di Jakarta, gitu misalnya. Ini kita copy paste dulu, kita copy lagi. Jadi yang atas nih gue contohin dulu buat penggunaan span. Kita tulis span di sini. Dalam tag P itu ada span. Nah, si Zeno-nya kita pindahin ke dalam tag span-nya. Oke, begitu juga di bawah. Di bawah kita menggunakan tag namanya div. Di dalam tag div kita pindahin Zeno-nya ke dalam tag div. Oke, sudah. Lalu kita lihat perbedaannya. Kok malah YouTube pak? Intip YouTube lah. Nah, lihat
nama saya Zeno, saya tinggal di Jakarta, ini pakai span. Dan sedangkan yang bawah nama saya Zeno, saya tinggal di Jakarta. Kenapa beda? Karena kalau kita pakai div, dia akan mengubah struktur atau bentuk dari si teksnya. Sedangkan kalau si span ini enggak. Jadi biasanya kalau kalian ingin mengubah salah satu warna doang, dari kayak ini Zeno pengen kita ubah warna merah, maka lebih bagus itu pakainya span. Sedangkan kalau div itu biasa digunakan buat mengubah warna atau format tulisan atau gambar tertentu dengan skala yang lebih besar atau kelompok yang lebih besar. Kita contohin, sini kita ganti warnanya jadi merah, ini juga jadi warna merah. Buat styling ya guys ya. Ini ada hubungannya juga sama CSS, cuman ini yang versi simple aja. Jadi kita tulis style, atribut style, habis itu color, tambahin tulisan color misalnya red. Ini juga kita ubah, tambahin maksudnya style, color, dan red. Oke. Dia harusnya si tulisan Zeno di kedua kalimat ini dia bakal berubah jadi warna merah. Bam, kan jadi warna merah, bedanya apa? Ya yang kayak gue bilang tadi, bedanya cuman kalau ini struktur atau bentuknya masih sama, nggak ada yang kepisah-pisah. Sedangkan kalau si div atau kalau kita pakai div, dia akan kepisah. Oke. Jadi si div-nya ini akan membuat seksi atau seksi akan membuat grupnya sendiri. Jadi dia akan memisahkan diri dari si P. Jadi karena dia memisahkan diri, maka otomatis si nama saya dan yang saya tinggal di Jakarta juga akan terpisah. Begitu guys. Oke, paham. Makanya kalau kalian ingin menggunakan atau mengubah misal satu kalimat atau satu kata doang, lebih baik menggunakan span untuk skala kecil. Sedangkan untuk skala besar, kalian sering memformat skala besar, ingin membuat satu paragraf atau satu grup kalimat yang bertemakan mirip-mirip atau sama, agar temanya sama, stylenya sama, kalian bagus menggunakan div. Jadi div ini lebih untuk ke skala besar. Oke? Mungkin segitu saja dulu untuk pelajaran HTML kita kali ini, dan itu adalah dasar-dasar dari HTML. Oke? Ingat guys, struktur dan yang lain-lainnya itu yang gue bilang itulah penting semua, dan itulah fundamental dari HTML semua. Oke? Maka dari itu mungkin segini saja dulu. Nanti kita akan lanjut membahas yang namanya CSS agar bisa nyambung sama si HTML ini. Alright. Oke guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.